Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Romansyah, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, program studi budidaya perikanan. Di sini saya ingin sedikit membagi cerita saya tentang bagaimana saya membuat dream book dalam lawatan tugas kewirausahaan yang ditugaskan oleh teknisi Ibu Winda dan dosen pembimbing dari mata kuliah kewirausahaan ini sendiri adalah Pak Pindo. Sebelumnya di sini saya Romansyah ingin sedikit memperkenalkan diri dari awal pendidikan saya dari TK tentunya sampai sekarang menginjak di bangku perguruan tinggi Politeknik Negeri Lampung. Di sini pertama saya ingin memberitahu saya lahir tanggal 30 Agustus 1999 yang beralamat di Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Saya anak keempat dari kedua orang tua saya dan saya memiliki 3 saudara. Dan pertama saudara saya itu 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Baik, untuk mempersingkat waktu, tentunya di sini saya ingin sedikit menceritakan bagaimana isi dream book saya. Pertama, hobi saya. Hobi saya adalah bermain futsal atau bermain sepak bola, tentunya berbau dengan kulit bundar. Dan saya memiliki sedikit prestasi di dalamnya, tentu juara futsal antar kelas, ya, atau bisa disebut kelas meeting 3 kali, O2SN tingkat daerah, O2SN tingkat kecamatan, O2SN tingkat kabupaten, dan O2SN tingkat provinsi sebagai peserta. Dari keempat ajang yang saya ikutkan, saya memperoleh 1 kali juara 3, juara 2-nya 1 kali, dan juara 1-nya 2 kali. Saya pernah mengikuti sebagai peserta di NC atau Udana National Cup di Bogor, Jawa Barat, dan U15 3 pelajar di Miolabo. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menceritakan idola saya. Idola saya adalah pertama, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dari hati saya sendiri yang paling dalam, saya amat sangat mengidolakannya. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan segala yang ia korbankan membuat saya jatuh hati kepada sang baginda. Tentunya kita harus mencintai bagaimana Rasul mencintai kita, atau kita bisa melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Dia sang mentari di kala siang dan rembulan di kala malam. Mencintai yang belum ada di hadapnya, engkaulah Rasulullah, kekasih Allah. Mimpi saya sendiri tentunya bisa bertemu Rasulullah walaupun hanya di dalam mimpi. Ia adalah pemimpin umat Islam yang mengajarkan bagaimana taat kepada Allah dan selalu sabar akan cacian dalam dakwahnya. Tentu di sini poinnya untuk hidup kita adalah ia tetap teguh dengan kebenaran dan tetap menolak akan kebatilan. Di sini untuk mempersingkat waktu, idola kedua saya adalah ayah saya sendiri. Kedua, saya mengidolakan ayah saya karena beberapa hal yang berjuta kata untuknya. Ia sosok yang luar biasa dalam hidup saya. Untuk saya, dengan pengorbanan yang ia berikan dan untuk keluarganya, ia rela tidak pulang untuk menafkahi dan membuat anaknya sukses. Seperti orang tua kebanyakan ingin anaknya sukses, dan orang tua tidak ingin melihat anaknya sulit seperti apa yang ia kerjakan. Tentunya aku ingin menjadi seperti ayah yang melindungi anak-anaknya, menyembunyikan keluh kesahnya, dan selalu tersenyum di berbagai kondisi. Tak pernah mengenal waktu dalam bekerja. Artinya bukan 24 jam. Walaupun lelah, ia selalu terlihat ceria. Dan walaupun ada masalah, ia akan selalu tetap ceria. Kadang pagi bertemu pagi, kembali
yang ia lakukan tentu semata-mata untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anaknya. Akan tetapi, sayangnya tanggal 7 Februari 2017 beliau meninggalkan kami semua dan meninggalkan semua yang ada, tetapi tidak dengan kisahnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan saya sendiri. Kelebihan saya adalah mampu berkawan secara spontan atau singkat, walaupun sebelumnya tidak pernah bertemu, tetapi cepat akan bergaul. Paling takut akan dimarahi orang tua. Tentu semua orang juga begitu. Rajin menabung karena saya sadar mencari uang itu sulit, maka dari itu saya rajin menabung untuk masa depan saya sendiri. Tentu ada peribahasa atau pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Mencintai peliharaan. Saya mencintai hewan peliharaan seperti kelinci, kucing, ikan hias, ikan konsumsi, ataupun hamster. Disiplin waktu dan taat terhadap tugas seperti yang saya lakukan ini, dan lebih memilih diam daripada berbuat di saat waktu yang tidak tepat. Selanjutnya, kekurangan saya tidak suka anak kecil nangis, suka marah-marah kalau kamar diberantakin, tidak suka kalau diomongin dari belakang, kurang setia, sedikit mageran, kebanyakan mikir ini itu, jadi bikin pusing. Impian. Tentu semua orang memiliki impian, bukan? Pertama, impian saya di tahun ini ingin serius dengan kuliah yang saya lakukan. Di tahun 2021, tentunya tahun depan, saya ingin menyelesaikan studi saya di Politeknik Negeri Lampung dan insya Allah saya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan lulus kuliah ini harapan saya bisa langsung atau cepat beradaptasi dengan lingkungan luar. Usaha sampingan saya tentunya dari hobi saya memelihara hewan, usaha sampingan beternak hewan dengan keinginan bisa berkembang. Tanaman yang kutanam dapat tumbuh dan besar dengan baik untuk tabungan saya sendiri tentunya. Rajin menabung untuk keperluan masa depan, bisa membahagiakan orang tua dan adik-adik ponakan. Siapa lagi yang ingin kita bahagiakan kalau bukan orang tua? Usaha yang ingin saya jalankan ke depannya. Di sini saya ada 10 daftar usaha yang ingin saya buat. Tentunya dapat saya kerucutkan menjadi 3 nantinya. Yang pertama, membuat lapangan futsal, membuat kontrakan, membuat usaha perikanan, memiliki peternakan kelinci, mempunyai usaha sembako, memiliki dan menjalankan usaha kuliner angkringan, mempunyai sawah untuk kebutuhan keluarga, mempunyai toko sport, menjual alat-alat peralatan olahraga, menjalankan usaha penjualan pakan ternak, usaha ikan hias, dan pengkerucutan usaha beserta alasannya. Mengapa saya memilih dari ke-10 usaha tersebut, saya memilih hanya 3 usaha yang ingin saya jalankan. Pertama, lapangan futsal. Dari ke-10 usaha, 3 usaha yang saya pilih tentu akan memiliki alasannya masing-masing. Arena futsal yang memerlukan biaya yang besar, akan tetapi peluang jangka panjangnya cukup menguntungkan. Karena biaya penyewaannya per jam 100 sampai 150 ribu ini terbilang usaha yang menjanjikan. Walaupun memerlukan modal yang cukup besar, nantinya akan membalikan dari modal-modal tersebut. Yang kedua, usaha sembako. Usaha sembako adalah kebutuhan utama yang menjual bahan pokok rumah tangga. Maka dari itu, jangan tidak laku menjualnya dan membuka toko dari membuka toko sembako tersebut. Dan yang terakhir, tentunya yang saya jalankan saat ini, peternakan konsumsi kelinci dan kelinci hias. Peternakan konsumsi kelinci, ikan, dan hewan seperti kambing. Dengan itu, kita harus pintar melihat pasar, yang dimana masyarakat sekarang membutuhkan yang serba instan, bukan? Seperti ikan konsumsi, bisa kita lakukan dengan membersihkan ikan, lalu dibumbui dan dimasukkan ke plastik, lalu disimpan ke lemari es. Itu jika kita menjualnya ke masyarakat, seperti masyarakat kota dan ataupun masyarakat sekitar kita dengan gaya hidup yang instan, dia langsung membeli lauk konsumsi tersebut dan langsung menggorengnya.
Yang selanjutnya kelinci. Kita bisa sediakan yang konsumsi ataupun kelinci hias. Terima kasih dari saya untuk dreambook yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.